Saudara-saudara, ingatlah, jangan pernah bermental korban. Sekali lagi, jangan pernah membiarkan diri kita bermental korban. Selalu mau dikasihi, selalu mengasihani diri, merasa selalu harus ditolong, selalu kurang dan tidak ada dalam keadaan yang bisa menolong orang lain. Selalu mana, nyandak pernah napa, baminta terus, nyana mau bakase. Suka dikasihi, tetapi tidak mau mengasihi. Cara hidup yang demikian, saudara-saudara, justru akan menjadikan kita egois, dan itu melemahkan kesaksian gereja. Sebab gereja seharusnya berdiakonia. Saat kita mengulurkan tangan untuk orang lain, kita percaya bahwa Tuhan mengulurkan tangannya melalui kita untuk menolong orang-orang yang membutuhkan. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, hal yang kedua, kita berdoa, minta Tuhan untuk menggerakkan orang lain, supaya ada banyak orang yang bergerak bersama untuk menolong, membagi kasih, sehingga kasih Allah semakin nyata dirasakan di tengah dunia ini. Mari berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami hendak belajar dari firman-Mu. Buatlah kami dengan membaca dan merenungkannya. Kami mengenal isi hati Tuhan dan patuh untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Kami terbatas, Bapa, hamba-Mu terbatas. Tapi kami percaya kami punya Tuhan yang hebat. Maka biarlah kuasa Roh Kudus-Mu menjangkau kami semua, jemaat-Mu yang beribadah dari rumah masing-masing, tapi juga kami yang ada di rumah gereja-Mu ini. Supaya firman-Mu mengubahkan kami, firman-Mu menyentuh hati kami, membawa kami mengerti apa yang Tuhan mau. Tapi juga memberi kami semangat untuk melakukannya di tengah segala perjuangan hidup kami. Kuasai kami Bapa, biar Roh Kudus membawa kami benar-benar ada dalam penghayatan akan kehendak Tuhan. Demi Kristus Yesus Tuhan firman yang hidup, kami bawa doa ini. Amin. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, di minggu ini kita diajak untuk merenungkan firman Tuhan dari Injil Matius pasal 9 ayat 35 hingga ayatnya yang ke-38. Sekali lagi mari kita membaca bagian Alkitab Injil Matius pasalnya yang ke-9 ayatnya yang ke-35 hingga ayatnya yang ke-38. Matius pasal 9 ayat 35 hingga ayat yang ke-38 oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi judul Belas Kasihan Yesus Terhadap Orang Banyak. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar, seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Demikian bagian Alkitab yang akan kita renungkan dalam persekutuan di pagi hari ini. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, kita diajak untuk merenungkan Injil Matius pasal 9 ayat 35 hingga ayat yang ke-38 di bawah tema perenungan bagi semua warga Gemim, mewujudkan belas kasihan Allah. Satu pertanyaan bagi kita, di mana letak keilahian Yesus? Kebanyakan orang berpikir bahwa letak ketuhanan Yesus ada pada mujizat. Sebab seringkali orang berpikir mujizat menggambarkan betapa hebatnya Tuhan. Mujizat menggambarkan tentang kuasa, tentang kemampuan, tentang keperkasaan.
Tetapi saudara-saudara, ada seorang teolog namanya Markus J. Borg. Dia justru menyebut bahwa keilahian Yesus terletak pada belas kasih yang dimiliki. Belas kasih adalah bukti bahwa Yesus adalah Tuhan. Markus menggunakan kata bela rasa untuk melukiskan betapa dalam rasa kasih Tuhan terhadap umatnya. Allah berbela rasa. Ia tidak sekedar mengasihi, tetapi lebih dari itu, Allah mengerti dan turut merasakan apa yang sedang dialami oleh umatnya. Saudara-saudara, mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus justru terdorong dari belas kasihan yang besar yang Dia rasakan. Allah adalah kasih, dan kasih itu nyata di dalam Yesus Kristus. Oleh karena hatinya yang tergerak oleh belas kasihan, maka Yesus membuat mujizat. Dia membuat berjalan orang yang lumpuh, menyembuhkan orang yang sakit, memberi makan yang lapar. Bahkan Dia memberi makan 5.000 orang karena hatinya tergerak oleh belas kasihan. Semua tindakan Allah adalah kasih. Ia memberkati karena kasih, Dia mengampuni karena kasih. Karena kasihnya Allah berkorban. Bahkan ketika Allah menghukum pun itu dilakukannya karena kasih. Sebab Allah menghendaki pertobatan orang berdosa agar kembali pada kasih Allah yang menyelamatkan. Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 menyatakan dengan jelas, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus adalah bukti bahwa Allah berbela rasa dengan umatnya. Ia menyembuhkan yang sakit, menghibur yang berduka, memberi makan yang lapar, melepaskan yang terbelenggu, dan membawa pulang yang tersesat. Allah mengerti dan sangat peduli. Ia tahu benar apa yang sedang dialami oleh umatnya, sebab Allah memiliki belas kasihan yang sangat besar. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, siapa yang pantas untuk mendapatkan belas kasihan Tuhan? Semua orang bisa datang pada Tuhan dan meminta belas kasihannya. Dalam keadaan senang ataupun dalam keadaan penuh pergumulan yang berat menekan, Allah tetap berbelas kasihan pada kita. Sekali lagi kita berhak untuk datang padanya dan memohon belas kasihan Tuhan. Tangan Tuhan terbuka menyambut saya dan saudara-saudara untuk datang pada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, saat kita datang pada Tuhan dalam gumul-gumul hidup, Allah tidak hanya mendengar doa-doa kita, tetapi Dia tahu benar apa yang sedang kita rasakan. Dia tahu benar apa yang sedang kita alami. Ia tahu kemampuan kita, dan Dia mengerti apa yang sedang terjadi pada kita. Belas kasihan Tuhan tidak memandang status sosial. Belas kasihan Tuhan tidak memandang latar belakang. Dia tidak memandang muka. Seperti bacaan kita di hari ini, Injil Matius yang kita baca tadi mengisahkannya. Di masa Tuhan Yesus hidup, Tuhan Yesus berkeliling di desa dan di kota. Dia mengajar dan memberitakan tentang kerajaan sorga. Dalam perjalanan ini Bapak Ibu Saudara-saudara, Ia berjumpa banyak orang. Baku dapat yang orang kampung, baku dapat yang orang kota. Tuhan Yesus berjumpa dengan yang kaya, tapi Dia juga berjumpa dengan yang miskin. Dia berjumpa dengan banyak orang. Dalam perjumpaan-perjumpaan inilah hatinya tergerak oleh belas kasihan, sehingga Dia menyembuhkan yang sakit, bahkan Dia melenyapkan segala kelemahan mereka. Kepada murid-muridnya Tuhan Yesus berkata demikian, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian itu, supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu.
Ini artinya bahwa Tuhan Yesus menyatakan ada begitu banyak orang yang butuh belas kasihan. Ia menyuruh murid-murid untuk berdoa dan minta pada Tuhan supaya Tuhan menggerakkan orang-orang lain untuk menjadi saluran belas kasih Tuhan bagi orang-orang yang membutuhkan. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, pesan ini dituliskan kembali oleh penulis Injil Matius di sekitar tahun 60 Masehi. Ditujukan kepada jemaat yang berlatar belakang Yahudi, yang sangat kokoh berpegang pada tradisi Yahudi dan hukum Taurat. Injil Matius hendak menegaskan bahwa Yesuslah Mesias yang dijanjikan di dalam perjanjian lama. Sebab itu Matius menceritakan mulai dari kisah kelahiran Yesus, pelayanan Yesus, kematian, kebangkitan, sampai kenaikannya ke sorga. Dalam kisah pelayanan Yesus itulah Matius menunjukkan fakta-fakta bahwa Yesus adalah Allah yang penuh kasih. Ia mengasihi semua orang, orang-orang Yahudi, tetapi juga orang-orang yang bukan Yahudi. Belas kasihan Tuhan dirasakan oleh semua orang. Sebab itu tugas orang-orang yang telah merasakan belas kasihan Tuhan adalah mewujudkan belas kasihan itu bagi orang lain. Bukan hanya sebatas pada orang-orang sebangsa, tidak terbatas pada orang-orang segolongan ataupun yang sepaham dengan kita, tetapi kasih yang universal, kasih yang terbuka untuk semua orang. Kasih itu ditunjukkan oleh Tuhan Yesus ketika Dia memberitakan dan mengajarkan tentang kerajaan sorga. Ia menyembuhkan dan menolong orang. Tuhan Yesus menunjukkan arti sorga yang sesungguhnya, bukan tentang monarki, bukan tentang hierarki, bukan tentang golongan ataupun tradisi, tetapi kerajaan sorga adalah tentang kasih Allah yang dapat dirasakan oleh semua orang. Kerajaan sorga bukan hanya tentang kehidupan yang akan datang, kehidupan sesudah kematian, tetapi kehidupan kerajaan sorga adalah juga menyangkut kehidupan masa kini, kehidupan di hari ini, hidup yang merasakan kasih Allah dan membagi kasih itu dengan semua orang. Ketika kita hidup dalam kasih, itulah sorga yang sesungguhnya. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati, hari-hari terakhir ini begitu berat bagi kita semua. Kita sedang berjuang untuk bertahan di masa pandemi COVID-19 ini. Kita mengalami dampak ekonomi. Kita juga sedang menghadapi wabah yang mematikan. Angka-angka yang dikonfirmasi positif hari-hari ini naik dengan begitu cepat. Semua serba sulit. Mungkin kita bertanya-tanya, masihkah Tuhan berbelas kasihan pada kita? Kapan belas kasihan Tuhan akan membawa kita melewati wabah ini? Kapan belas kasihan Tuhan akan menghentikan penularan virus corona? Ataupun mungkin masih banyak pertanyaan-pertanyaan lain yang muncul bagi kita. Jemaat Tuhan, bacaan firman hari ini menjadi sebuah penegasan bagi kita semua bahwa Allah selalu berbelas kasihan. Bahwa dalam semua karyanya di hidup kita, Allah selalu punya belas kasihan bagi semua orang. Sebab Allah adalah kasih dan Dia tidak bisa menyangkal dirinya. Saudara-saudara, kalau hari ini kita masih hidup, hari ini kita masih bernafas, masih sehat, masih bisa makan, masih bisa bersemangat dan melakukan segala tugas kerja kita. Kalau hari ini kita masih punya harapan dan jalan-jalan keluar atas setiap persoalan hidup, semua itu adalah satu tanda bukti bagi kita bahwa Allah sedang berbelas kasihan bagi kita. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, sebab itu di tengah masa sulit yang sedang kita alami saat ini, mari terus menikmati belas kasihan Tuhan dengan menjadikan diri kita pembawa belas kasih itu bagi orang lain. Jangan mengasihani diri hanya karena kita sedang mengalami tantangan dan pergumulan hidup yang berat. Mengasihani diri hanya akan membuat kita tidak bisa bersyukur atas apa yang kita miliki.
Mengasihani diri membuat kita tidak bisa merasakan kasih sayang Tuhan. Dalam keadaan hidup paling berat sekalipun, jemaat Tuhan, jadilah kuat. Jadilah kuat, karena kasih Allah akan memberi bagi kita pertolongan. Karena kasih-Nya, Allah pasti akan menyelamatkan kita. Allah tidak pernah terlambat. Allah juga tidak pernah gagal untuk menyelamatkan kita. Seringkali yang menjadi hal-hal yang melemahkan kita ketika kita sudah berdoa, tetapi jalan-jalan di depan kita belum juga kita lihat. Ketika kita sudah meminta Tuhan menolong, tetapi apa yang kita harapkan, apa yang kita butuhkan tidak seperti yang kita saksikan, yang kita rasakan dalam hidup. Tidak menjadi kenyataan hal-hal yang kita minta pada Tuhan seperti yang kita harapkan. Bahkan terkadang ketika kita sudah berdoa dan meletakkan setiap kecemasan, kekhawatiran kita pada Tuhan, banyak kali kita tidak pernah lepas dari rasa khawatir itu. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, situasi hidup memang sedang sulit. Tetapi sebagai hamba Tuhan saya ingin mengatakan, berhentilah untuk memandang, untuk melihat terus-menerus persoalan-persoalan dalam hidup. Mari pandang Tuhan. Mari arahkan pandangan kita pada Tuhan, memandang Tuhan dengan iman. Jangan pernah mengukur Allah dengan kekuatan kita sebagai manusia. Sebab kita lemah dan terbatas, tetapi Allah tidak pernah terbatas. Sebab kita tidak mampu melakukan banyak hal, tetapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Karena itu saudara-saudara, tetaplah percaya bahwa Tuhan ada. Percaya pada kasih-Nya. Bahkan ketika kita merasa tertekan oleh pergumulan-pergumulan hidup yang berat, yang membuat kita tidak berdaya. Iman pada Tuhan justru memberi bagi kita kekuatan untuk terus berjuang dan bertahan, bahkan dalam keadaan-keadaan tersulit dalam hidup. Tuhan tidak pernah menutup matanya terhadap orang-orang yang terus berharap pada Dia. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, saudara-saudara, kita memiliki tugas untuk mewujudkan kasih Allah ini bagi semua orang. Secara bersama sebagai satu institusi gereja, tetapi juga secara pribadi sebagai orang yang mengaku percaya kepada Tuhan. Kita harus menyebar belas kasihan Tuhan bagi semua orang, sehingga yang lemah menjadi kuat, yang membutuhkan ditolong, yang sakit disembuhkan, dan yang berduka dihiburkan. Seperti kita yang dikuatkan, kehidupan kita juga harus menguatkan orang lain. Kita melakukannya Bapak Ibu, saudara-saudara, bukan karena kita hebat, bukan karena kita mampu, tetapi kita harus melakukannya sebagai tanda terima kasih dan hormat kita kepada Tuhan yang telah memberi kita kasih-Nya dan mengajarkan kita untuk melakukannya. Supaya kesaksian hidup kita membawa orang lain percaya pada Tuhan dan diselamatkan. Jemaat Tuhan, hati-hatilah, awaslah, jangan sampai hidup kita justru menjadi batu sandungan. Perilaku hidup yang jahat adalah penghalang terbesar bagi kita sebagai pembawa kasih Allah bagi sesama. Saat kita melakukan dosa, kita terpisah dari kasih Allah. Hal ini sangat jelas bagi kita, dicatat dalam Yesaya pasal 59 ayat 2. Sekali lagi, saat kita melakukan dosa, kita terpisah dari kasih Allah. Tetapi juga saudara-saudara, seringkali kebutuhan hidup dan rencana-rencana hidup yang banyak membuat kita sibuk untuk mengurus diri kita sendiri. Sehingga dalam keadaan yang demikian, kita lupa untuk peduli pada orang lain. Ada kalanya juga kekurangan dan beban-beban hidup yang menekan kita, membuat kita tidak peka melihat orang lain yang membutuhkan uluran tangan kasih kita. Seringkali hal-hal yang demikian tampak biasa dan sangat manusiawi. Tetapi jemaat Tuhan, hal-hal seperti ini juga sebenarnya adalah penghalang bagi kita untuk menunjukkan kasih Allah bagi orang lain. Apa yang harus kita lakukan? Bacaan kita di saat ini memberi pesan tegas, berdoa, minta pada Tuhan. Ada dua hal yang perlu kita lakukan. Pertama, minta pada Tuhan
supaya Tuhan memberi kita hati yang selalu tergerak oleh belas kasihan, supaya kita tidak berfokus hanya pada diri kita sendiri, tetapi kita juga punya hati yang peka untuk melihat orang lain, bahkan turut merasakan apa yang orang lain rasakan, yang orang lain butuhkan, sehingga kita mampu memberi kasih kita bagi mereka. Bantuan kita, kasih kita dapat kita berikan dalam banyak bentuk, apakah dalam wujud materi, tapi juga perhatian, dukungan, doa, dan hal-hal yang bisa kita kerjakan sesuai dengan apa yang ada pada kita. Saudara-saudara, ingatlah, jangan pernah bermental korban. Sekali lagi, jangan pernah membiarkan diri kita bermental korban. Selalu mau dikasihi, selalu mengasihani diri, merasa selalu harus ditolong, selalu kurang, dan tidak ada dalam keadaan yang bisa menolong orang lain. Selalu mana, nyandak pernah napa, baminta terus, nyana mau bakase. Suka dikasihi, tetapi tidak mau mengasihi. Cara hidup yang demikian, saudara-saudara, justru akan menjadikan kita egois, dan itu melemahkan kesaksian gereja. Sebab gereja seharusnya berdiakonia. Saat kita mengulurkan tangan untuk orang lain, kita percaya bahwa Tuhan mengulurkan tangannya melalui kita untuk menolong orang-orang yang membutuhkan. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, hal yang kedua, kita berdoa, minta Tuhan untuk menggerakkan orang lain, supaya ada banyak orang yang bergerak bersama untuk menolong, membagi kasih, sehingga kasih Allah semakin nyata dirasakan di tengah dunia ini. Mengapa perlu orang lain? Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, sebab sesungguhnya kita tidak bisa sendiri. Ibarat sapu lidi, bersama maka kita menghasilkan kekuatan yang besar untuk membawa sebuah perubahan. Saat kita bergerak bersama, kita mampu melahirkan kekuatan untuk sebuah perubahan yang besar. Bersama bukan bicara tentang waktu dan tempat, sama-sama satu waktu, sama-sama satu tanpa, bukan. Tetapi bersama bicara tentang bagaimana kita bergerak untuk mengerjakan tanggung jawab ini, mengerjakan tugas untuk membagi kasih dalam semua peran dan talenta yang Tuhan berikan bagi kita, sehingga kasih Allah menjadi nyata. Kita bergerak sebagai satu pribadi, kita bergerak sebagai satu keluarga, kita bergerak sebagai satu institusi gereja, kita bergerak sebagai satu komunitas, kita bergerak bersama-sama sebagai umat Tuhan, menunjukkan belas kasih Tuhan untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, saat ini dunia membutuhkan lawatan Allah. Saat ini ada begitu banyak saudara kita di luar sana yang membutuhkan uluran tangan kasih orang lain. Maka marilah kita wujudkan itu. Sebagai umat Tuhan, kita menunjukkan belas kasih Allah melalui kasih kita terhadap semua orang, supaya dunia dipulihkan, supaya kesaksian hidup kita membawa banyak orang merasakan kasih Allah, dan biarlah lewat hidup kita nama Tuhan dimuliakan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.